Halo teman-teman, balik lagi di Ngiseng Sek, ngobrol iseng seputar teknologi. Dan kali ini aku ditemenin sama Uncle Hani. Kita bakal ngobrolin tentang SSD gacha. Seperti apa? Langsung aja, kita mulai. SSD setidaknya itu ada 235 brand menurut Storage Newsletter di seluruh dunia. Dan di 235 brand ini berebut sama 6 pabrikan NAND flash. Karena defisit. Sorry. 5. Intel sudah gig. Oke. Intel berarti nggak ada ya. Jadi ya, cuma Intel 5. Berapa ya? Ya Intel ada sisa-sisanya lah. Sisa-sisanya lah. Ya. Paling tinggi kan banyak, tapi banyak. Sisanya. Soalnya nggak kurang laku kayak sisanya. Masalahnya itu muncul dari kegacaan beberapa brand atau mungkin kebanyakan teman-teman juga ngalamin akhir-akhir ini banyak SSD yang terkesan gacha. Dalam satu varian, satu seri itu ada yang versi TLC NAND flash-nya, ada juga yang QLC. Nah ini yang membuat aku juga penasaran gimana pendapatnya Kohani dan juga pendapatnya aku sebagai reviewer yang seringkali urusannya sama SSD. Ini mulai dari Kohani, gimana kok? Oh, mencampur TLC dan QLC dalam satu seri SKU yang sama. Itu jawaban yang agak susah dijawab secara manusiawi ya. Iya. Loh iya loh. Yang seperti kita tahu kan dari 235 brand, 6 yang membuat IC dan controllernya sendiri. Iya. Toshiba buat controller ya? Toshiba enggak lah. Ya dari 5 brand itu, Intel sudah out. 5 brand itu dia buat IC9 sendiri. Tapi kan dari 5 itu tidak semua membuat controller. Jadi salah satunya kalau kamu pakai Samsung, terus Crucial Micron controller Phison ya biasanya. Kadang Phison, kadang Silicon Motion. Berarti dia buat controller. Yang buat siapa berarti? Yang buat itu Samsung. Terus Samsung sama SK Hynix. Oh ya, SK Hynix. Dua itu. Ya. Ya kalau pakai dua itu kan nggak mungkin ada gacha toh. Ya. NAND buat sendiri, controller buat sendiri. Tapi kalau yang lain-lainnya itu yang berarti 235 dikurangi 2, 233 brand itu. Kenapa kok gacha? Ya katakanlah saya sebagai MSI, hari ini saya kulaan IC9 di Habib Hynix ini. Beb, beli kontainer Beb. Oke. Siap. Controller beli di Habib B. Pakai Realtek. Oke, ternyata datang itu semuanya 1000 dirakit dari satu SSD. Sambil jalan ternyata yang dibuat SSD-nya itu rame. Oke, jadi meningkat ya pembeliannya. Ya. Jadi cepat habis. Ya. Terus aku datang lagi ke kamu, Habib Hynix. Beb, Hynix kemarin Beb minta 2 kontainer. Habis. Namanya bakul lah, ya enggak toh. bakul. Sip. Oke, transfer lah MSI emang ke Habib Hynix kan. Oke. Tengah-tengah jalan ditelepon ke Habib Hynix. Bos, ini sing revisi A kosong bos, ada revisi B. Ngomel kan misalnya? Iya. Ya kayak iso dong, gimana? Speed gimana? Sama. Beda apa? Ya nggak ada sama ya. Ya sama-sama nggak tahu kan? Iya. Karena kan hukum dagang. Iya. Hukum kecuali dalam yang proses yang order itu adalah orang teknikal loh ya. Itu lain ceritanya ya. Tapi maksudnya kan tidak toh. Orang teknikal baru akan mengecek produkmu ketika produk itu sudah jadi, sudah ada samplingnya kayak gini nih. Ya. Gitu. Ya wes. Alhasil berubah IC9-nya, belum nanti kontrolnya berubah. Itu kan supply and demand. Kita nggak bisa ngelok kecuali dari awal chip in kita mau order di Hynix misalnya. Kamu produksi wafer itu berapa satu bunderan itu semua wes tak beli semua. Kayak sekarang dilakukan oleh Nvidia. Oke. TSMC kan. Ya. Tak blok itu wafermu itu produksimu sampai berapa tahun buat aku. Nah. Ya wes, itu lain cerita ya. Lain cerita. Jadi supply and demand lah. Kalau menurutku ada itu supply and demand. Terus tadi pertanyaan intinya apa tadi? Kenapa ini terjadi mencampurkan NAND flash dalam satu seri yang sama? Karena penggunaannya TLC sama QLC kan jelas berbeda. Ya dengan asumsi ya itu tadi. Selama speednya, underlying speednya itu masih sama, spek-speknya kurang lebih sama, on paper sama ya campur lah itu. Cuma kan sama on paper dengan sama di real world itu yang kita tidak tahu. Itu yang nggak selalu terjadi. Ya. Nah itu juga yang jadi concern aku kok. Concernku kenapa ini terjadi menurutku ya satu tentu supply and demand ini nggak bisa dihindari. Yang kedua masalahnya itu akan aku aminkan secara terpaksa kalau tidak ada satupun brand yang bisa memisahkan varian QLC saja sama varian yang TLC saja.
Maksudnya ya mengaminkan. Aku mengaminkan, aku akan mengaminkan ketika nggak ada satupun brand di dunia ini yang bisa bikin varian QLC tok sama TLC tok. Masalahnya ada beberapa brand yang bisa melakukan itu, tapi tidak tahu ke depannya memang tidak ada yang menjamin. Apakah varian itu bisa jadi campuran juga, tergantung supply and demand, tapi setidaknya ada beberapa brand yang ngasih varian yang menandakan ini QLC aja, ini yang TLC aja. Dari sisi dari sisi pembeli itu jadi memudahkan, dari sisi reviewer juga bisa cukup pede ngomong di depan penonton bahwa ini QLC, bahwa ini TLC gitu loh. Karena yang sering terjadi itu ketika aku nge-review A, nanti yang terjadi, oh ini berubah kayak konten yang dulu-dulu sudah sempat kita bikin kan. Reviewnya pun kena gacha ya. Itu kayak, waduh, mati aku. Nah ini kan kalau sebagai kita ngomong di luar jadi point of view perusahaan lah. Kita ngomonginnya kan perusahaan juga bikin produk buat konsumen. Seharusnya kan konsumen adalah raja. Ya kan? Iya kan, harusnya konsumen kan adalah raja gitu loh. Karena TLC dan GLC should be. Yes, should be. Kenapa pentingnya memisahkan TLC dan GLC itu? Karena ya kan use case-nya tadi berbeda ya. Ketika kita SLC-nya habis, GLC itu bisa seperti apa dan TLC itu seperti apa. Nah, pertanyaan selanjutnya itu lebih ke kenapa brand itu seringkali tidak berani menulis NAND flash-nya campur atau QLC di spesifikasi website resminya. Seringkali hanya ditulis 3D NAND. Oh, kalau itu saya bisa jawab. Itu jawabannya simple. Itu namanya product positioning placement. Gimana tuh? Maksudnya penjelasannya? Contohnya misalnya buat ini spasium ini. TLC, speed-nya kayak gini. Yeah. Terus tapi dia kan nggak nulis, ini nulisnya 3D NAND. Kenapa nggak 3D NAND? Karena in case TLC habis sampai GLC, tapi positioning produk ini sudah di high end, kan nggak mungkin mau tak kontrol turun. Life cycle-nya kan masih ada, kecuali sudah IOL, lain ceritanya. Ya itu, kalau menurutku loh ya, menurutku. Soalnya ya itu balik lagi ke masalah TLC dan GLC-nya. Ketika orang berharap beli dapat TLC, ketika dapatnya GLC kayak Kohari kan waktu itu, yang 4 tera itu. Iya gitu, bisa sampai segitu ya. Iya, tapi kan at some point kamu memaklumi toh, murah kok. 4 tera murah kok, ya wis lah. Maksudnya tidak semua orang seperti itu Kak. Belajar bersyukur dan berdamai dengan diri sendiri, itu kuncinya. Tapi di sini juga ada satu lagi, kenapa harus 3D NAND flash? Supaya kita reviewer ada kerjaan bro. Ya apa sih? Betul, ada reviewer tugasnya itu, tapi kan ya kita nggak bisa mengontrol yang ada terjadi di masyarakat kan. Misal ya, ambil contoh lah ya. Ini semua buat product specification page kayak MSI. Controller Phison E, misal 18, TLC flash, DRAM, semua terus kayak gitu semua ya. Speednya sama semua itu. More or less kurang lebih sama semua. Ya majority of gacanya itu fun factornya itu ya itu ya. Kamu lihat ini dapatnya berapa, itu fun sekali untuk kita lihat. Ya. Jadi kalau ini point of view-nya lebih ke ya itulah keadaannya sekarang ya. Ya itu realitanya. Ya. Dan itu tidak akan berubah kalau menurutku sih. Tidak akan berubah kecuali brandnya tahu banyak yang bikin NAND flash. Itu atau gimana? Itu kan begini loh, itu kan kamu kayak menyuruh vendor untuk bekerja lebih keras dan bekerja yang kayak hari ini gini-gini aja orang tetap beli gitu, kamu pilih mana? Iya betul. Ya tetap gini-gini aja. Tetap jalan. Penjualan tetap naik. Ya nggak naik. Ya kecuali kamu maki-maki brandnya nggak naik nomornya. Nah kalau aku tapi apakah gini, misalkan kita beranggapan liar aja, misalkan brand SSD yang bikin NAND flash tiba-tiba ada lebih lagi naik, lebih banyak lagi. Apakah praktek ini masih terus akan terjadi atau tidak gitu? Ya pastilah. Brand ternama aja kayak gitu, apalagi yang baru keluar. Mau bersaing bagaimana? Harga kan? Ya kalau seharga ya yang nggak beli ya kan berbohong lah. Kamu masa beli beli ikan salmon harga tempe kan nggak mungkin. Betul. Nah ya wis, itu jawabannya. Betul. Ya masih akan terjadi itu. Itu masih akan terjadi karena mungkin menurut mereka ini ya kalau kayak gini-gini aja jalan, kenapa kita harus sedikit lebih banyak bekerjanya?
Ya kan? At some point seperti itu. Kan yang mereka selain mereka mempedulikan apa namanya pangsa pasar, mereka juga mempedulikan yang namanya data keuangannya mereka setiap quarter naik berapa persen gitu kan. Iyalah. Ketika naik ya udah tidak ada yang perlu benerin mungkin. Nah ya kalau TLC dan GLC profitable-nya lebih profitable GLC ya mereka kan lari kayak GLC. Dan memang arahnya sekarang mulai ke sana karena ada yang namanya AI ya. Karena kan kebanyakan load-nya di awal aja yang dipakai, sisanya ya buat ngerit aja. Tapi kita kesampingan lah masalah QLC-nya sendiri. Tapi apakah ini jadi pertanyaan ya? Apakah dengan nulis di spesifikasi website bahwa dia ini QLC adalah sama dengan bad PR? Bad PR also a good PR at some Actually harusnya seperti itu. Harusnya seperti itu. Kamu tulis good PR pun ini Netflix apalah bla 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 kamu dapatnya gacha yang lebih jelek ya itu bad PR buat kamu dan itu mati kutu udah. Kamu jujur GLC ya sudah selesai. Jelek pun orang nggak akan menghina-hina produkmu kan. Jadi kan sebaiknya seperti itu, sebaiknya. Tapi kan memang ya makanya kita nggak batas sesi, kita batas sesi kita kalah dari persaingan. Kita mati. Karena pas barangnya nyampe, kok ini QLC kok? Waduh, nggak mungkin balik mas barangnya. Ya mungkin prinsip jujur aja itu berlaku di dunia ini mungkin ya. Ya ini dalam dunia SSD ini sering terjadi dan aku memang ada sedikit dengar-dengar juga ya. Ketika perusahaan A gitu bakal ngeluarin sebuah SSD, ditanya Netflix-nya apa, jawabannya ada yang bisa jawab mix. Jadi mix antara berarti dalam satu seri bisa ada yang DLC, ada yang GLC. Dan ya ini membuat kedepannya ya tergantung kitanya sebagai consumer bisa untuk memberikan tekanan ke brand atau tidak, karena ujung-ujungnya orang tetap butuh, tetap beli. Ya kan? Itu dari point of view-mu kan. Point of view-mu seperti itu kan. Iya. Ini kan masalah perdebatan yang tidak kunjung selesai, tapi kapan ada waktu kita kena kasusnya Sadak itu. Saya sempat ngomong sama orangnya Peser. Kamu kalau lihat di semua websitenya ini semua, itu kan read, write, up to. Selalu up to. Yang jadi masalah itu adalah ketika kamu terus up to misalnya 7.000, realitanya kamu cuma dapat 5.000. Nah, yang buat orang ngomel kan itu sebetulnya. Orang kalau beli lebih dikasih kurang, ngomel. Beli pas-pasan dikasih lebih, nggak ngomel. Diam 1000 bahasa. Diam-diam nggak usah ngomong. Iya toh? Nah, itu sebabnya saya ngomong sama orangnya Peser. Kamu daripada buat up to kayak gitu, kamu tambahkan satu variabel lagi. Guaranteed write berapa? Jadi misalnya up to 7.000 tapi guaranteed read write-nya 5.000 ya selesai. Ya betul. Dengan cara itu kamu bisa mau programmu gacha lah, apalah. Kamu bisa lihat itu speknya seperti itu. Misalnya rate-nya up to 7.000 tapi guarantee-nya 5.000. Jadi kalau misalnya nggak sampai 7.000, kamu dapat 5.500 atau 5.000 ya ini yang kita garansi. Ya tapi kayaknya itu akan susah diterima oleh mereka gitu. Karena mereka ya habis di packaging di sell langsung gitu. Nggak ada proses itu kan memakan uang juga kan. Tapi kan siapa yang ngomongnya berapa server? 100.000. Balik lagi kan, ya kalau kita ngomongin tadi kan di off cam Kohani juga bilang zaman dulu SSD-nya Kohani yang satu ini itu tidak ada yang peduli dia Netflix-nya seri apa. SSD SATA toh? Ya. Ini nggak tahu SLC atau MLC, single level atau multi level kita nggak tahu. Cuma zaman ini kan ini segilnya pun masih ada tahun 2011. 2011 itu nggak ada orang yang bingung gacha isinya apa loh. Ya nggak tahu sih kenapa kok hari-hari kayak gini ini orang pada bingung gacha-gacha karena performanya berubah-berubah ya. Itu memang tidak menyenangkan gitu loh. Cuma kan zaman dulu kalau 2011 ini kenapa tidak ada orang bingung gacha karena hard disk read write-nya 30-60 mega ini sudah 200 mega sendiri dan ini konstan all across brand, nggak peduli brand rata. Ya Corsair lah atau apalah itu semua sama. Dulu itu perdebatannya ini cuma kontrol yang paling terkenal zaman SATA itu SandForce. SandForce itu kelihatan kenceng kalau compressible data. Begitu ini compressible ajur udah. Yang jadi perdebatan dulu itu adalah yang kamu lihat di kotaknya read write up to 500 itu. Itu compressible data. Uncompressible data tidak kena angka itu. Oke. Jadi kasusnya tetap ada. Cuma tidak seliar hari ini sampai ketika orang beli apakah aku harus beli
yang kita harus menghindari kontrolnya SandForce apa? Yo zaman Enggak dulu sih. kamu nggak bisa menghindari semuanya kok SandForce kok. Iya. Mau ngomong apa udah? Ya cuma sekarang pilihannya banyak gitu aja. Makanya ada mendang-mending dan tapi sebetulnya vendor itu harusnya lebih peka ya. Mereka sudah tahu customer itu mendang-mending, kamu ngasih opsi gacha. Nah itu yang tambah Itu kayak kamu kan. nyiram nguncal korek api ke tong bensin. Iya. Ya kalau aku point of view aku agnostik sama hal-hal yang namanya brand apa, NAND flash-nya, controllernya. Tapi lagi kan, kamu tadi tanya bad PR kan? Iya. Ya bad PR also good PR kayak gini kan? Iya, diomongin Rame kan orang kamu misalnya apa? Sing sering kalian ngomongkan apa di sini? Ada Kingston. Ada Kingston. Lah kan sebanyak itu juga kamu marketing brandnya itu. Iya. Mereka ngomongin jelek tapi juga nyebut nama serinya yang mana kalau kita yang paling penting itu namanya sering dimunculkan aja di sosial media dimanapun. Kan ada peribahasa ini, sampah buat kamu belum tentu sampah buat orang lain. Nah ya tau kamu ngoceh jelek dia ya NV3. Wih 1 tera 600.000 ambil ya nggak tahu kita ya nih. Nah kalau aku sih agnostik sama yang namanya mau controllernya seri brand apa dan lain sebagainya. Aku ngerti sedikit banyak behaviornya NAND flash-nya misalkan Kioxia itu seperti apa, terus seperti apa. Tapi ya kalau ngomongin performa jangka panjangnya dengan load pekerjaan sekarang yang makin berat ya. Mungkin dulu video editor pekerjaannya tidak seberat sekarang ya untuk bikin editan yang asetnya gimana-gimana. Dan terjadi juga ada konten kita yang telat. Salah satunya masalahnya ada di SSD NVMe yang QLC-nya. Ya, itu salah satunya. Itu salah satu masalah yang benar-benar akhirnya kita rasakan gitu. Kalau untuk kerja, ya itu kamu akan kelihatan sekali kamu pakai TLC, QLC, DRAM itu kan kelihatan. Tapi kalau daily use tak rasa ya kamu daily use yang nyampe kayak saya ya. 4 tera buat nyimpen data-data itulah, kamu tahu. Kayak di konten kemarin itu juga yang aku konten NVMe Gen 3 apakah obsolete, pertanyaannya jawabannya kalau buat dipakai mainstream aman-aman aja, kenceng, bagus. Nah aku ngomong mainstream ini bagi kamu apa nih mainstreamnya? Penjelasan mainstream itu apa dulu? Ada orang yang mainstream ngedit video TikTok setiap hari 10-15. Ada yang mainstream cuma nonton YouTube kita aja atau YouTube lain gitu loh. Kan beda-beda mainstream itu. Makanya dan concern aku intinya kan sebenarnya SSD kayak Gen 3 itu sebenarnya yang paling penting itu harganya bisa berbeda jauh sama NVMe yang lebih baru. Tapi nggak beda jauh tuh kemarin. 30 ribu, 40 ribu. Iya. Ya kamu mending beli mana? Aku Gen 4 lah. Nah itu aku juga bilang Gen 4 tapi orang-orang rasanya ya mending Gen 3 masih aman-aman aja di 2025. Berarti kan mereka nggak nonton sampai akhir ya kalau gitu. Concernku kan bukan di sini. Mereka biasa beli pertama rasa Pertalite. Iya itu. Jadi tidak apa-apa. Ya sudah lah ya. Tidak apa-apa ya. Iya ini masih lanjutan tadi ya. Kenapa apakah ini bad PR QLC? Kenapa semalu itu sebuah brand itu mengakui bahwa SSD-nya itu bercampur atau ada yang QLC atau menjual full QLC? Sering kali mereka nulisnya 3D NAND dan who knows, kamu dapat apa? TLC apa QLC? Kalau dapat TLC, alhamdulillah. Kalau dapat QLC, ya gunakan sesuai apa yang kamu bisa lakukan dengan QLC kan, terus ya. Nah, kenapa semalu itu? Nah, kalau aku sih kalau aku posisinya, aku tidak akan malu karena aku tahu tugasnya QLC itu untuk penggantinya hard disk, sedangkan SSD TLC yang pakai NAND flash TLC itu tugasnya untuk high performance computing. Gitu loh. Jadi memang harus disegregasikan lah serinya. Kamu mau pakai kelas value, ya tak bikin QLC semua. Iya. Nah, aku nggak tahu ya, mereka malu apa antara malu dan tidak tahu itu dua hal yang berbeda ya. Iya, kadang ada yang nggak tahu belas juga ada. Ada malu tak rasa enggak lah ya. Mereka nggak ada malu lah itu ya. Tidak tahu dan satunya apa? Tidak mau tahu. Nah itu. Cuma itu toh udah. Ya. Menurutku, terusnya seperti itu. Iya. Ya kalau mereka care dengan tapi nggak tahu sih ada nggak sih yang nulis 3D-nya pakai apa? Mungkin sedikit, tidak banyak. Sedikit sekali. Ya, nanti sambil jalan live ngobrol ini nanti kamu lihat aja ada. Kalau ada screenshotnya berarti ada, kalau nggak ada berarti nggak ada. Iya. Ya, at some point kalau kamu melihat kayak gitu kan berarti kan bisa menilai suatu perusahaan itu, suatu vendor itu care nggak sama kamu sebagai pengguna. Iya.
Kalau dia kerja sama kamu sebagai pengguna, dia akan nulis itu. Tapi kalau enggak, ya sudah. Yang jadi keresahan aku tuh kan, aku punya database. Database SSD sekarang udah ada 50 SSD, 22 brand berbeda. Ketika aku nulis yang aku tes ini TLC, aku sampai ada notes di sampingnya. Notesnya bisa berubah, hardware bisa berubah sewaktu-waktu. Makanya aku ngasih tahu tulisan itu, tak copy paste. Nah, ya, kecuali ke produknya Samsung. Nah ya, makanya ini Samsung kan sih enggak harusnya ya. Ya sekarang enggak. Enggak tahu nanti. Nah, enggak tahu nanti ya toh. Loh, kamu jangan salah loh, Samsung memang bener sama NAND-nya sama, tapi NAND-nya itu ada batch-batchnya sendiri-sendiri. Ada grade-nya lah ya istilahnya. Kamu misalnya seri A batch A1 speednya 5000, seri A batch A2 speednya 4800 ya tetap turun ya, gacha juga namanya. Sama aja serinya tapi speednya turun ya, kamu nggak tahu juga. Betul. Itu hal yang bisa dilakukan oleh semua orang gitu loh. Bisa dilakukan. Iya. Ya cuma bijaksana gini, kamu nggak usah buat database. Karena kalau kamu buat database ya pada ini kebakaran buat sirami bensin. Kan tugasku kan di database itu kan maunya buat menjadi referensi buat teman-teman. Referensi ini kan bukan berarti niatmu baik, 100% sama. Nah, ya, niatmu baik, tapi tidak disambut oleh vendor itu. Vendor tidak melakukan barang yang sama dengan yang ada kamu terus di sana. Itulah, ya itu emang kalau aku lihat sekarang database ujung-ujungnya kayaknya cuma aku tok database yang ada hasil performanya. Yang lainnya cuma ngasih tahu spesifikasinya, varian spesifikasi. Ya. Misalkan satu seri ini bisa variannya A, B, C, D. Kalau menurutku memang lebih baik spesifikasi itu nggak usah ada datanya. Daripada kamu blunder. Betul, itu masuk akal sih. Kedepannya juga aku mikirnya ke sana sih. Apakah perlu dataku, apakah soalnya nanti jadi gini ya, aku nggak tahu yang buka ini apakah orang yang butuh, konsumer yang butuh atau toko. Kadang bisa jadi toko loh. Kamu nggak usah ngomong konsumer atau toko. Orang mengerti nggak dengan yang kamu pengen kamu sampaikan itu, mereka ngerti nggak apa pemahamannya mereka salah pun ya sudah bahaya itu udah. Iya. Bukan bahaya sih, ya udah ruwet juga gitu loh. Ya itulah, kayak page pertama kayaknya mereka nggak peduli banget, nggak dibaca gitu. Yang dibaca langsung spesifikasinya, oh TLC ini mas, ini jual langsung. Sebetulnya itu kalau mau menyelesaikan satu masalah gacha ini simple. Buat satu standar benchmark. Ambil contoh lah kayak DRAM dan DRAMless lah. Tesnya kita pseudo SSD case-nya itu berapa, kapasitasnya, speed-nya berapa, itu buat tiring list itu dari sana. Kapasitas pseudo berapa, speed after habis berapa. Kalau kamu ada di range speed misalnya 5000, itu kamu ada di tier apa, 3000 di tier apa, itu lebih gampang. Nggak peduli apapun isinya, gacha model apapun gitu loh. Iya. Kamu gacha NAND model-model gini ya nggak akan selesai, nggak akan ada selesainya. Karena penggunaan orang beda-beda tentunya. Nah sekarang kan sama kayak gini juga loh. Nunjuk QLC, tapi kan mereka nggak tahu QLC-nya bagus apa enggak. Nah ya, tapi kan ambil contoh kayak gini loh. Contohnya itu paling simpel itu kayak kamu beli Tesla, mobil listrik, sama kamu beli BYD, sama-sama mobil listrik. Iya. Dengan harga yang sama dikeluarkan, kamu dapat apa gitu loh. BYD mungkin iso terbang mungkin. Iso terbang. Enggak kursi ini muter belakang, buka sayap gini. Yo kan nggak ngerti aku. Terus jalan kayak mobil Batman, ban iso megang ini, nggak ngerti. Iya. Gitu loh. Jadi kita lebih baik membuat standar seperti itu. Kamu mau ngomong gacha-gacaan gitu ya repot. Nggak akan ada selesainya itu gacha itu. Iya. Mungkin aku masih menghalalkan kalau ada orang yang yang marah berdasarkan bukan marah, salah mengartikan ketika ngelihat database reviewer luar. Karena database-nya mereka berdasarkan produk yang terjual di sana mungkin. Ya kan? Bisa juga dikirimin langsung sama brandnya dari pusat. Sedangkan batch yang di Asia, batch yang di Eropa, kita nggak ada yang tahu apakah sama atau berbeda. Lah ya, tapi kan maksudnya kan itu kan sesuatu yang konyol. Kamu marah karena kamu lihat database-nya orang itu goblok sekali, Pak. Iya. Iya toh? Kan ngapain kamu marah-marah lihat database orang? Orang mau bikin database yo. Ya, seneng gitu. Iya, maksudnya. Terus kalau kamu dapat nggak sesuai dengan itu, ya jangan ngomel lah. Iya, kita kan intinya ini referensi. Kalau ketika kamu dapat yang baru, ya kamu bisa input ke kita masukin datanya. Itu gampangnya gini loh. Itu gampangnya itu lagi yang sebenarnya gini loh. Kamu lihat warung Bu Kris ya, promosi lah. Warung Bu Kris itu cabangnya ada banyak, misalnya ada 11. Kamu beli ATP penyet di cabang pertama saya 11, rasanya nggak mungkin sama. Iya. Sama-sama Bu Kris. Iya, selesai tuh. Mana ada sih yang sama kayak gitu? Iya, beda. Ya apa mana ada si gacha kayak gini.
Ya itu salah satu beberapa pertanyaan yang ada di kepalaku, keresahan. Ya masalahnya itu ketika ada di Indonesia, orang yang lihat referensi reviewer Indonesia, database atau review yang dibeli berbeda, terus tugasnya reviewer itu apa gitu. Tugasnya reviewer, kita itu kan kita cuma memberitahu yang kita terima aja, berarti bukan apa deh gitu. Tugasnya kita itu simple. Kita punya produk yang TLC, yang kamu TLC bukan urusan kita, masa gitu. Tugasnya kita itu simple, ya toh. Kamu kalau melihat SSD itu ada, nah ini read up to 7.400, write up to 6.800. Tugasnya kita itu menguji kebenaran kotak ini. Ini yang pertama. Yang kedua, tugas kita berikutnya adalah memberikan input ke vendor. Dimana kalau ada poin di mana vendor itu tidak bisa diajak bekerja sama, ya berarti ajak gebuk-gebukan be aku. Simpel toh. Loh, Sadak itu sempat loh. Ini kita buka aib aja lah. Sadak itu sempat beradu argumen sama saya mengenai perbedaan ini. Kamu ngirimin barang ke saya itu golden sample bla bla bla, tapi saya mengakui Sadak itu benar-benar gentleman enough untuk mengakui hal itu dan dia memberikan penggantinya. Ini nanti disclosure agreement-nya adalah apapun hasilnya akan kita keluarkan. Karena kamu sudah membuat damage ke kita gitu loh. Dengan kamu memberikan golden sample, barangmu tidak sesuai dengan golden sample-mu. Yang turn out ketika kita coba sama. Ya mungkin beberapa case even better, jadi ya oke. Jadi ada vendor-vendor bertanggung jawab kayak gini, ini yang harus kamu notice gitu loh, bukan dihina-hina gitu loh. Tapi caranya ada gitu loh. Tidak semua terus serta-merta kamu hina-hina, ini nggak akan berubah kok ini. Yeah. Cara-cara kayak gini tidak, praktik-praktik kayak gini tidak akan pernah berhenti. Iya. Ya ini konten singkat tentang SSD gacha. Jadi kalau teman-teman punya pertanyaan punya pernyataan gitu. Ada satu lagi. Apa? Tak kasih tahu kamu lihat database saya itu gampang. Loh, gini sering dibuka. Nah. Kan kamu ada dulu speednya toh? Speed ada. Komplit. Pseudo SLC case ada. Gambar pengujian SLC case ada tak di sana. Kan nggak bisa lihat. Jadi kalau dari segitu banyak database nggak bisa lihat itu QLC, DRAM, DRAMless. Ya, sorry agak kasar ngomong ya. Ya kalau dibaca dan dilihat itu otaknya dipakai gitu loh. Kamu kalau sudah tahu DRAMless itu speednya segini rata-rata on average seperti ini, QLC on average seperti ini, ya toh. DRAM on average seperti ini, ya sudah toh. Berarti kamu sudah siap hidup dengan kenyataan yang ada seperti ini gitu loh. Yeah. Jadi kalau kamu tahu itu QLC kiri kanan siap beli enggak siap beli ya, kamu sudah ngerti. Oh kira-kira QLC ini tak pakai nanti seperti ini. Yeah. Saya siap beli apa enggak? Nah itu. Fungsinya database itu bukan terus ada database untuk membuat perang-perangan sama teman-temanmu atau komunitas-komunitas itu, terus buat kegaduhan seperti ini ampas QLC dari TLC ganti QLC ya, itu kita nggak berubah udah. Iya. Nggak pernah berubah gitu. Iya. Ya itulah perbincangan kita tentang SSD gacha. Unek-unek ya. Unek-unek SSD gacha. Khususnya saya yang tiap hari ngetes terus, Mas kok ini ganti? Nggak tahu, tanya saya. Kan meme-nya. Nggak tahu deh saya. Ya sing apa-apa featuring. Nah, itu sekilas lah keresahan kita seputar SSD gacha. Jadi kalau kalian punya unek-unek juga, silahkan tulis di kolom komentar. Nanti mungkin kalau kita live, kita coba share juga komentar kalian, kita bahas dikit-dikit. Sama kalau kamu ada masukan. Benchmark itu Mas harusnya seperti ini. Ini untuk yang kita sering pakai patokan. Kenapa kita ngomong QLC itu jelek, DRAM itu jelek, DRAMless itu jelek, DRAM itu dewa, TLC itu dewa ya. Kita dikasih masukan gitu loh. Jadi kita ngerti gitu loh. Kira-kira load kerja atau pemakaian seperti apa sih yang membuat kalian berasumsi QLC itu jelek, DRAMless itu jelek gitu loh. Yeah. Tanpa ada itu ya standar kita mix ya. Kita itu gabung antara kita sebagai anak-anak no life di rumah main game, sometimes kita kayak gitu. Kalau sudah dikejar deadline kita kerja kayak orang gila. Ya tau, pekerja keras kan kita. Iya, productivity. Nah, terus yang lainnya kalau nganggur-nganggur ya member Facebookan itu. Iya. Karena nggak ada apa-apa juga. Iya. Ya kan bisa ngerti deh, kita dari 3 skenario ini QLC, TLC, DRAM-less kita tidak pernah komplain gimana-gimana kecuali ketika mindah file gede atau kemarin ngedit yang tiba-tiba berasa hang itu. Itulah, jadi kalau kalian punya pengalaman yang seperti merasa kayak
merasa dicurangi sama brand atau gimana mungkin bisa. Oh, jangan ke kita. Atau gimana? Ya, kamu buka website brand ya? kontak kasih tanya di sana. Jangan ke kita. Silakan. Silakan ya. Itu ke emailnya mereka berarti. Itu cara paling gampang. Jangan ke kita nggak bisa apa-apa. Nanti itu deh apa headline-nya Kontak as. kontak Kontak as as ya. Edornya kamu pikir dewe lah apa. silahkan. Ya, itu sekian konten kali ini seputar SSD gacha. Jadi kalau kalian mau nonton terus konten-konten kayak gini, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bantu share video ini ke teman kamu yang juga punya masalah yang kurang lebih sama. Kita ada di semua sosial media di Arx ID Media, dan kalau kita websitenya itu ada di arx.co.id. Dan kalau mau gabung Discord, linknya ada di deskripsi di bawah. Saya Said. Saya ini. Sampai jumpa di konten berikutnya. Bye-bye.